ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Disuruh membuat tausiah, ceramah, dan beliau belas keane arwahnya, ruhnya, ghairahnya nggak ada daya tarik sekali sama sekali. Justru yang akhir-akhir itu agak ada yang tertarik, tapi sayang akhir-akhir dia mengatakan bahwa saya dari golongan ini difitnah sedang mengkafirkan orang, padahal kami dah tahu semua. Kami udah tahu semua, katanya. Ini salah satu pengusaha MUI juga. Jadi pas ceramah itu Ustaz Ikhwan, nggak ada ruhnya, nggak ada gaungnya, nggak ada yang tertarik, nggak enak. Namun di akhir-akhir justru malah banyak ada yang tertarik dengan apa? Dia curhat. Ini nih sekelas MUI di kecamatan ini curhat kepada kawan-kawannya saat ceramah itu, bahwa golongan kami itu ukhuwah Islamiyah, mari jangan tuduh kami kafir, jangan tuduh itu sudah tidak ada. Bohong. Itu bohong banget. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat tetap semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tak ada kata berhenti untuk berdakwah kepada saudara tua kita selama mereka menancapkan, selama mereka mengajak, selama mereka mendoktrin, selama mereka melanjutkan doktrin-doktrinnya. Selama itulah kami akan selalu mengawal. Selama itulah kami akan selalu mengawal, membongkar, membuka, menyadarkan bagaimana bahwasannya yang ditetapi adalah sebuah kesalahan, yang ditetapi adalah sebuah ajaran yang terlarang oleh syariat, ajaran yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, sampai kapan Ustaz? Sampai kapan antum akan terus seperti itu? Sampai mereka berhenti mendoktrin jamaahnya, sampai mereka sudah selesai dan dinyatakan mereka berbaur dengan kaum muslimin yang lain, sampai mereka menghentikan intimidasi-intimidasi, ancaman-ancaman terhadap kawan-kawan mantan, sampai mereka kemudian mengatakan bahwasanya ya sudah, sampean anakku rapopo is, ya sudah, sampean istriku, suamiku, walaupun berbeda kepahaman sudah. Sampai mereka kemudian mau bermakmum kepada siapa?
kepada kaum muslimin yang lain, dan masjidnya boleh dimasuki, boleh saling memberikan ilmu, saling menyampaikan, tentunya sesuai dengan keahlian. Artinya mereka menerima ustadz-ustadz ilmu-ilmu. Sampai kapan? Sampai terakhir pada intinya mereka tidak mengkafirkan selain golongannya. Berhenti tidak mengkafirkan selain golongannya. Itulah usaha kami, usaha kita bisa bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka tahu, dan bagaimana mereka terus sadar membuka akal sehat mereka. Tapi selama itu belum selesai, selama itu belum dinyatakan, belum mereka katakan, maka masyaallah muslimin, dengan sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya, ribat akli salim akan selalu on time, aktif, dan membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kemarin malam seperti contohnya, misalnya contoh kemarin, begitu banyak orang yang masih kental dengan pemahamannya. Dia mengatakan, ya kalau sekedar mensolatkan atau mengkafani, memandikan sih tidak apa-apa. Ini kan percakapan antara Jokam dengan kawan-kawan hijrah atau mungkin selain Jokam. Ya kalau dengan orang luar sekedar memandikan ketika meninggal dunia sih, mengkafani sih tidak apa-apa. Namun kalau sampai mensolatkan, ya otomatis kita tidak wudu. Nah, cerita seperti ini, misalnya saya mengatakan bahwa mereka mensolati jenazah, kaum muslimin itu tidak wudu, kaum muslimin itu pertamanya nggak percaya, mau sekutan. Iya, maksud sampai ngono ya tan. Dan kita baru nggak ketika beliau mengatakan berarti sholatnya mau gidulanan ya tan. Berarti istihza'u biddin, dia menghina, melecehkan, mempermainkan syariat agama. Poin satu, saya katakan pada kaum muslimin dan kepada saudaraku Islam jamaah, tindakan antum khususnya pada saudaraku Islam jamaah, tindakan anda sholat tanpa wudhu dengan sengaja tanpa wudhu karena menganggap si jenazah ini adalah orang-orang yang tidak patut dan tidak layak disolati, namun anda harus mau nggak mau mensolatkan tanpa wudhu, itu adalah tindakan penghinaan kepada Allah, istihza. Kata Allah, la ta'tadiru, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau sampai kesengajaan itu dibuat-buat terus, kata Allah, la ta'tadiru, bahayanya depan, qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati ya, istihza. Jadi yang pertama, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kehidupan Islam jamaah yang sudah banyak akhirnya majemuk dengan masyarakat. Nah ini tak lepas dari mereka kadang dibutuhkan, kadang mereka membutuhkan. Kadang mereka dibutuhkan, kita akui Islam jamaah juga di masyarakat pada kasus-kasus tertentu, pada muamalah tertentu dibutuhkan. Misalnya kayak wong Jawa ini ya. Kalau orang Jawa, wong desa ini guyub rukun. Guyub rukun bersatu, apalagi di Jawa Tengah. Kalau ada orang, misalnya ada orang hajatan mantu, seluruh RW, 2 RW nanti yang semua rewang bahasane. Rewang dalam bahasane wong Lamongan landang, dalam bahasane wong daerah Blora kono jenenge apa? Mendarat apa ngalong, ngalong, apalah. Kalau dalam bahasa Indonesia yang membantu tetangga, itu kan di sini.
Karena di sini itu misalnya ada orang hajatan nih, ini tuh langsung didapuk bagian yang memimpin langsung Pak RW-nya, langsung ini bagian bendahara, ini bagian itu padahal acara mantu. Begitu pula ketika ada misalnya keseripahan, bahasanya keseripahan itu meninggal dunia. Berbeda dengan kita dulu saat di sana di Jawa Timur, berbeda Jawa Tengah itu berbeda. Jawa Tengah itu adil itu gini maksudnya, dibuat acara dulu. Saya juga dulu pertama kaget, gini mau mati malah noto kursi, apa itu namanya, pakai atap rame, ternyata ada acara-acara. Nah, ketika Islam jamaah di situ, dia mau nggak mau ya harus bergabung ke situ. Ketika ada orang meninggal dunia misalnya, ya nggak mau dia harus menyolatkan. Utama yang dekat-dekat saudaranya, ya nggak mau menyolatkan, mensolatkan. Ya. Namun ketika saya keluar, kita ini sudah hijrah nih, bercerita. Lah kayak nyolatnya ini ada mau mati. Iya, mereka juga menyolatkan, namun tidak wudhu, nggak wudhu. Jadi sekali lagi Islam jamaah itu ketika mensolatkan selain golongannya tidak wudhu. Seandainya pun misalnya video ini kemudian sebar mereka kemudian wudhu, selama mereka masih punya akidah takfir, wudhunya pun eto-eto. Tapi ya lumayan. Kita tetap mengapresiasi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu. Lalu ada yang tadi yang tanya lagi, bagaimana dengan mendoakannya? Waduh iki nendongannya bingung iki ya. Apalagi tahu maknanya, maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilu bil ma'i was salji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyad minad danasi wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa badilhul jannah wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nar. Itu yang mendengar buzur-buzur, dungane Islam jamaah wi. Rumangsane kitabe Islam jamaah ya, rumangsane wong-wong selain Islam jamaah kayak sondunga ngono. Di situ ada kalimat Allahumma ghfir lahu, padahal misalnya dari perangkat desa nih. Dia waktu perangkat desa misalnya kalau dalam di sini namanya Kaur Kesra atau Pak Mudin, nah dalam bahasa Jawa ini Pak Mudin. Itu kan dia mendoakan orang-orang yang selain Islam jamaah juga. Kalau misalnya dia pas jadi perangkat desa mau nggak mau dia harus berdoa itu. Mendoakan minta pengampunan. Nah itu yang menjadi sebuah kebingungan. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini semua buah dari takfir, mengkafirkan selain golongannya. Buah dari sebuah taklid asobiyah, taklidul a'ma, mengikuti ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin tokoh-tokohnya yang secara buta, tidak pokoknya melu. Itu yang terjadi. Ya, lagi-lagi itulah mengapa si mantan ini, para mantan Islam jamaah terus semangat mengawal, bagaimana perkembangan Islam jamaah ini benar-benar tidak bisa berkembang. Jangankan berkembang, orang-orang yang di dalam ini kita upayakan bagaimana menyadari. Adapun menyadari kemudian dia hijrah itu konsekuensi setelah sadar. Ya, konsekuensi setelah sadar. Misalnya dia kemudian menyadari, lalu setelah dia melihat sesuatu yang negatif apa yang disampaikan para mantan-mantan ini. Wah, nek bener ya.
Ya akhirnya dia hijrah. Itu sebagai konsekuensi aja, konsekuensi. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Dan banyak lagi akibat dari sebuah takfir. Akibat dari sebuah hasil dari mengkafirkan selain golongannya. Namun ya tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Mereka namun sudah menyebar di sebuah lini-lini. Baik di pemerintahan, di lembaga-lembaga yang mungkin tidak secara formal, non formal atau non formal, itu hampir semuanya masuk di kepolisian, di TNI, di jenderal-jenderal juga bahasanya ada namanya baju barokah dan sebagainya. Katanya kemarin Pak pengurus MUI bilang sama saya, lah iyo, saya tuh nggak habis pikir, beripun bah, kelasnya profesor, doktor, kok iso mlebu golongan kuwi? Saya bilang, ngeten mbak, profesor doktor itu artinya bukan profesor dari agama. Duh, ngoten ta? Nggih. Jadi profesor doktor ini tidak ada yang berangkatnya dari agama, artinya tidak ada yang kuliahnya di agama. Mungkin profesor seperti Akhil Sirot lah atau yang lain lah, profesor-profesor yang lain, Quraisy Shihab atau siapa-siapa, atau dokter yang sekarang banyak dokter-dokter misalnya saya dulu dosen saya saat yang membimbing saya kan, misalnya sekarang udah profesor ya, Toto Soeharto, itu bimbingan saya kan skripsinya ke Profesor Dr. Toto Soeharto. Semoga Allah memberikan umur panjang sehat ya Pak Prof. Ya Pak Prof ya, sekarang di UIN Surakarta ya, itu yang membimbing saya bimbingan saat skripsi dulu. Ya, beliau cos pakar bahasa Arabnya cos dan yang lain. Jadi beliau mengatakan kok iso wong profesor kok iso mlebu ning kono piye critane. Lah nggih Mbak, piye lho critane wong profesor di situ itu bukan profesor berangkatnya dari agama, tapi profesor yang berangkatnya ya perhutanan lah, pertanian lah, kesehatan lah, ya otomatis kita tahu sendiri kemampuan agamanya seberapa. Beda lagi kalau misalnya sarjananya, magisternya, kemudian doktornya, kemudian dia berangkatnya dari agama, mungkin ya lebih kritis. Kebetulan beliau yang tak ngobrol kemarin itu doktor, beliau dosen, seorang dosen juga, termasuk pengurus MUI. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Setelah masuk beberapa lini, ya tentunya akan perlahan-perlahan dia merubah mindset yang di lembaga itu. Dia jualan. Nah kebetulan di situ juga kemarin ada MUI 2 kecamatan. Beliau cerita juga. Cerita Mbah, aduh itu yang MUI di kecamatan tuh buat dibersihkan juga. Ya piye, bingung. Karena kemarin tuh ada Islam Jamaah itu halal bihalal. Ceritanya seperti itu, halal bihalal. Dia disuruh halal bihalal di antara pengurus MUI di kecamatan, disuruh membuat tausiah, ceramah. Kata beliau, belas gak enak arwahnya, ruhnya, ghirahnya, gak ada daya tarik sama sekali. Justru yang akhir-akhir itu agak ada yang tertarik, tapi sayang akhir-akhir dia mengatakan bahwa saya dari golongan ini difitnah sedang mengkafirkan orang, padahal kami udah tahu semua. Kami udah tahu semua, katanya ini salah satu pengurus MUI juga. Jadi pas ceramah itu Ustaz Ikhwan, enggak ada ruhnya, enggak ada. Gaungnya enggak ada yang tertarik, enggak enak. Namun di akhir-akhir justru malah banyak ada yang tertarik dengan apa? Dia curhat.
Ini nih sekelas MUI di kecamatan ini curhat kepada kawan-kawannya saat ceramah itu, bahwa golongan kami itu ukhuwah Islamiyah, mari jangan tuduh kami kafir, jangan tuduh, itu sudah tidak ada. Bohong. Itu bohong banget. Siapa yang mengatakan bahwa hukum takfir, hukum mengkafirkan di Islam Jamaah itu adalah sebuah individu, bohong. Bohong banget. Kami puluhan tahun. Kami bukan setahun 2 tahun. Kami bukan orang-orang yang warga baru simpatisan. Tapi ibu, bapak, mbah, buyut semua adalah warga Islam Jamaah dulu dan turun-temurun. Dan itu yang diajarkan kami. Mbah kami, bapak kami, ibu kami ngajarkan dulu seperti itu. Wong jopoi kepet kabeh. Aber kabeh kae. Surat cewek najis kabeh. Bohong kalau mengatakan bahwa itu adalah sebuah personal. Gak ada personal, gak. Itu memang murni ajaran itu. Murni ajaran. Hak wallahi demi Allah, dan saksinya banyak. Ratusan bahkan ribuan. Bahkan bahwa Islam Jamaah sampai detik ini, sampai saat ini mengajarkan, mentakfir, mengkafirkan selain golongannya. Kami berani bersumpah karena sebuah perkara besar. Kami diajari itu. Kami didoktrin itu. Kami sebagai orang-orang yang generasi penerus, generasi unggulan yang siap diluncurkan. Beliau cerita dengan saya dengan pengurus MUI itu. Berarti sampean ben nyawang aku ngeten pita kafir, Mbah. Ngoten, oh nggih, wallahi. Dan saya tidak ada rasa heran sama sekali dengan MUI toh, dengan misalnya dewan apa atau mungkin sampean MUI yang paling inti lah. Beliau paling inti ini masalahnya. Ya, terus nyawang awakku piye? Kan kita ini kan juga belajar kitab tuh. Saya katakan justru dengan belajar kitab kami menganggap adalah innalladzina kafaru min ahlil kitab. Wong langsung guyu cekakan, masya Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini berarti gak bisa remeh, tidak bisa diremehkan. Lalu saya kemarin diberikan waktu sedikit, ya sekitar seberapa jam lah. Ini bukan dalam rangka tabak, bukan dalam rangka urusan jokam, bukan. Ini ada koordinator yang lain, bukan kajiannya. Ini menggerakkan tentang IKP, Ikatan Kajian Ahad Pagi, sekarangannya. Saya dikasih waktu sama ketuanya, Ustaz Ikhwan, nanti mohon dikit lah, mumpung datang lah, kasih motivasi bagi kita. Saya ceritakan. Ya karena mereka sudah tahu background saya itu mantan Islam Jamaah, saya katakan bantu kami bapak-bapak, bantu kami berdakwah. Sekitar Anda ini di tempat yang mayoritas Islam Jamaah, dan Karanganyar ini, Sesolo Raya ini, Sesolo Raya itu sama provinsi Jabar sama Jakarta nggak ada apa-apanya mungkin. Hak mungkin Karanganyar itu loh, Karanganyar 8 daerah itu mungkin dibandingkan satu provinsi Jabar, mungkin Jabar ya imbang mungkin ya. Karena banyaknya, kalau tidak percaya silakan ke sini tuh. Sak deret ini dari sini, nah, masjidnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pondok, 8. Satu ini loh, pada radius berapa meter itu? Udah 8 masjid Islam Jamaah, tambah pondoknya besar di situ. Enggak sampai setengah kilo, sampai situ, sampai paling berapa meter? 300 meter insya Allah.
Itu ada 8, belum di situ, belum di situ, belum situ, situ, sana. Kalau di desa ini aja itu sudah masjidnya berapa? 20 sampai 21. Di balik jalan raya, kalau antum pernah ke rumah saya katakan ada berapa Ustaz? Sampai sana 50 masjid Islam jamaah. Di baru sini belum Mojogedang, belum Jumapolo, belum Karanganyar kota, Mojogedang 1, Mojogedang 2, satu kecamatan 2 daerah. Wonogiri Timur 1, Wonogiri Timur 2, Wonogiri Timur 3. Pada saat kecamatan 3 daerah. Dan kantong-kantong basis jamaahnya minim 5.000 di sini. Minim. Ini hak. Makanya kenapa kita terus menyerang, bukan menyerang kata kasar. Mengapa kita terus memberikan update seperti ini agar segera diterima? Karena YouTube itu kan seperti itu. YouTube itu kan polanya kan kalau sering update, sering ngirim kan dia akan diterima di sekitarnya dulu. Jangkauan berapa kilo dia akan masuk sendiri otomatis, akan muncul. Itu harapan kami. Harapan kami seperti maka sering muncul nanti kalau kita update-nya uploadnya sehari 2 kali ya pas longgar sih, kalau nggak longgar ya enggak. Pas longgar itu akan muncul nanti di sekitar sini. Bahkan kemarin ada informasi salah satu bupati, ya enggak saya sebutkan, salah satu bupati di sini di mana itu di Solo Raya, kan Solo itu ada 7 kabupaten nih, ada salah satu bupati katanya di kantornya itu menikmati ribat akris salim, menikmati video ini karena tahu warganya juga Islam comaknya banyak, dapat dari bocoran yang saudaranya termasuk pegawai pengkap, pegawai kabupaten itu Ustaz, ribat itu ditonton bupati itu senang bupati. La haula wala quwwata illa billah. Karena ini bukan suatu minor ya, bukan minoritas di sini itu. Jadi kalau antum di seluruh raya itu bupati itu sudah melihatnya Islam jamaah itu sudah masa yang cukup besar, masa gede masa ini. Ya kalau mungkin di sana-sana mungkin nggak apa sih, golongan apa sih, nggak kenal aku. Oh ada atau tidak dibayar? Oh ternyata terdaftar di terdaftar di Kemenhumkam atau di mana lah. Tapi kalau di sini kantong basis dipertimbangkan. Ini lihat nanti sebentar lagi DPR RI, DPR nanti yang diparani imam daerah itu karena kantong besar. Ya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Nang ngono kok awake dhewe leren ngopo? Terus masukkan virus-virus kebaikan kepada mereka. Ini kalau saya syuting seperti ini sering Imam Lombok itu lewat sini karena sawahnya di situ. Jadi Imam Lombok itu sawahnya di situ, di sebelah situ. Kalau saya syuting sana, Imam Lombok saya dulu. Kalau sampai saya sekarang enggak, sangat acuh tak acuh, tapi nggak apa-apa lah. Imam Lombok saya dulu, rumahnya samping situ lah, satu rumah dari pondok sini satu rumah, itu rumahnya. Kalau di situ masjidnya. Pernah saya syuting beliau lewat itu, tapi cuma diluk aja. Ya Imam Lombok. Depan sini pas pondok depan ini, pondok ini belakang ini kau kelompok agnia tidak apa-apa, ada masalah, tidak ada masalah bagi kami. Terus lanjut, di mana Anda mempunyai lini dakwah dan kemampuan dakwah, terus dakwah. Yang lewat hukum tafadhol, monggo silahkan, kami tidak menghalang-halangi, dukung terus, di up terus.
Yang lewat membuka akal sehat, membuka akal waras, lanjut. Yang lewat WA, SMS, lanjut. Yang lewat door to door secara langsung, lanjut, jangan berhenti. Seandainya kita berhenti dakwah, wong biyen sing hijrah lebih awal kemudian berhenti dakwah, maka tentunya kita juga belum tentu akan menyadari. Kita bisa keluar, kita bisa hijrah juga atas perhatian orang-orang terdahulu, atas dakwah orang-orang terdahulu yang sudah keluar lebih dulu. Masa kita nggak meneruskan jariah beliau, perjuangan beliau? Jadi seandainya kita mengatakan, "Bismillah rasa ngurusi lah Islam dakwah itu sebenarnya memperbaiki diri." Kalau semuanya seperti itu, maka tentunya orang-orang terdahulu akan meninggalkan kita. Tapi tidak. Alhamdulillah orang-orang terdahulu yang lebih hijrah lebih awal, dia melonggarkan waktunya, melonggarkan hujahnya, melonggarkan memberikan bantahan-bantahan kepada kita, sehingga kita alhamdulillah bisa menyadari, membuka akal sehat kita, membuka akal waras kita, dan membuka akal selamat kita. Oke, masyaallah muslimin, hafidhakumullah taala, kita sedang bersantai, insyaallah kita akan segera pondok ini aktif, dan alhamdulillah sudah secara perlahan sudah kita sempurnakan semua atas jariah antum semua. Saya ucapkan kalimat jazakumullahu khairan katsiran. Semoga gedung ini, pondok ini terus eksis, dan kami juga tidak menutup bagi yang ingin sedekah, kami persilahkan bisa menghubungi nomor yang di bawah. Karena kami sedang membangun gedung satu lagi insyaallah, dan terus pengembangan. Barakallahu fikum jami'an. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.